kami di sini ingin menjelaskan tentang pembelahan mitosis oleh Salsabila Najashovny dari kelas 11E. Dan saya akan menjelaskan tentang pembelahan meiosis dari Akira Taitasoma kelas 11E. Jadi, pembelahan mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak identik dengan jumlah kromosom yang sama seperti dengan sel induknya. Proses ini sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan regenerasi sel dalam tubuh makhluk hidup. Tahapan pada pembelahan sel mitosis ada 4. Yang pertama, profase. Profase yaitu ketika kromosom mulai memadat dan menjadi terlihat di bawah mikroskop. Membran inti larut dan benang spindel terbentuk untuk mempersiapkan pemisahan kromosom. Yang kedua, metafase, yaitu kromosom berjajar di tengah sel pada bidang ekuator. Mereka terhubung ke benang spindel melalui bagian tengah kromosom yang disebut sentromer, yang siap untuk ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Yang ketiga, ada anafase. Kromosom terpisah menjadi kromatid saudara yang masing-masing ditarik ke kutub yang berlawanan dengan bantuan benang spindel. Hal ini memastikan pembagian materi genetik yang secara merata. Yang keempat atau tahapan terakhir ada telofase, yaitu ketika kromatid mencapai kutub sel dan membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar setiap kumpulan kromosom. Kromosom juga mulai memanjang kembali jadi benang kromatid. Nanti potong kan? Akhirnya, proses ini diakhiri dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik. Dengan mitosis, tubuh kita dapat tumbuh, memperbaiki luka, dan mempertahankan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan. Sekian penjelasan pembelahan sel mitosis dari saya. Dilanjutkan oleh pembelahan sel meiosis oleh Akira. Pembelahan meiosis itu adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Proses ini terjadi pada organ reproduksi untuk membentuk sel kelamin, yaitu sperma dan sel telur, yang penting dalam pewarisan sifat. Meiosis terdiri dari 2 tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 atau bisa disebut pembelahan reduksi, ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap profase. Pada tahap profase, kromosom memadat berpasangan dengan kromosom homolog dan terjadi pindah silang atau crossing over yang menciptakan variasi genetik. 2. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di tengah sel. Kemudian tahap ketiga, anafase 1, di mana kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub berlawanan. Dan tahap terakhir dari meiosis 1 yaitu telofase 1, yaitu sel membelah menjadi 2 dengan kromosom yang sudah tereduksi setengahnya. Kemudian tahap-tahap di meiosis 2 atau pembelahan mitosis sederhana. Jadi tahap pertama yaitu profase 2, di mana kromosom memadat kembali di setiap sel anaknya. Tahap keduanya yaitu metafase 2, di mana kromosom berjajar di tengah sel. Tahap ketiga yaitu anafase 2, di mana kromatid saudara dipisahkan dan ditarik ke kutub berlawanan. Kemudian tahap terakhir dari meiosis 2 yaitu telofase 2, di mana sel membelah lagi dan menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Jadi melalui meiosis terbentuklah sel kelamin yang bervariasi secara genetik, memungkinkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Baiklah, sekian penjelasan dari pembelahan mitosis dan meiosis dari kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine,